Kita sapa dulu ke bintang tamu utama kita. Di sini udah ada Mas Wahid. Selamat malam Mas Wahid. Selamat malam Zen. Malam semuanya. Malam teman-teman semua. Malam. Nah, mungkin kalau ada yang baca di di grup WhatsApp maupun di LinkedIn, kan ada kata-kata ya, sama ada satu lagi bintang tamu misterius ya, mystery guest-nya. Coba tebak siapa? Nanti ditebak aja kali ya. Jangan di-spill dulu. Di antara yang join di sini siapa mystery guest-nya. Oke, mungkin langsung aja ya to the point ya. To the point banget gitu ya. Jadi kemarin kan kenapa temanya ini tentang sertifikasi, itu kan satu pertanyaan yang kayaknya dari awal kenal Agile bahkan sampai sekarang itu masih jadi momok gitu ya. Sebenarnya sertifikasi itu perlu nggak, kemudian banyak banget kan di luar sana kan. Itulah kenapa kita pengen coba ulas lagi di sini, tentunya menghadirkan orang-orang yang udah sangat kompeten ya untuk menjawab pertanyaan tentang sertifikasi. Di sini master-masternya sertifikasi udah pada pegang sabuk hitam di dunia persilatan ya. Mungkin cerita background dulu kali ya. Sudah pernah ngambil sertifikasi apa aja, mungkin urut timeline-nya gitu ya, dan kenapa gitu waktu itu ngambil sertifikasi itu semua. Dari siapa dulu nih? Mau Zen dulu atau Mas Wahid dulu? Jan, go Jan. Oke, siap. So teman-teman mungkin ada yang udah kenal, cuman mungkin ada juga yang baru pertama kali ketemu ya. Perkenalkan, saya Zenova Bahalwan, biasa dipanggil Zen. Saat ini bekerja jadi tech delivery lead di sebuah perusahaan health tech bernama Okadok. Adapun sertifikasi apa aja yang udah diambil, sebenarnya ada beberapa, terutama kalau di bidang Agile. Pertama kali tuh saya ngambil sertifikasi PSM 1, Professional Scrum Master di scrum.org, itu tahun 2021. Lalu setelah itu dapat opportunity dari kantor untuk ikut trainingnya Scrum Inc., ikut RSM sama RSPO, Registered Scrum Master dan Registered Product Owner, itu sama di tahun 2021 juga. Nah, setelah itu sempat hiatus, nggak ambil sertifikasi terkait Agile berapa lama, baru di tahun 2023 saya ngambil sertifikasi PSM 2. Kebetulan untuk PSM keduanya saya ngambil tanpa training, otodidak waktu itu. No, justru menurut aku setelah aku pelajarin kayaknya justru, dan denger ya, kayak justru dagingnya itu ada di pada trainingnya itu lah sih maksudnya. Makanya aku apabila ada opportunity dan ada trainer yang menurut aku menarik, kayaknya aku mungkin bakal ikut trainingnya PSM 2 lagi di sini. Baru setelah itu aku ikut training ICP ACC, IC Agile untuk Agile Coaching, itu di tahun 2024. Dan di tahun ini ya, itu ikut trainingnya SAFE untuk SA ininya, gitu sih. Kurang lebih itu. Bareng ya Jen ya? Apanya? Yang kemarin bareng-bareng ya? Yang kemarin bareng-bareng sama Mas Hari juga. Semuanya. Gitu. Sekian dari saya, thank you. Mas Wahid nih, ini kayaknya lebih lama nih. Ya, lama tapi sertifikasi. Nggak lebih banyak. Lama tapi nggak lebih banyak. Oke, jadi halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahid Nurdin. Saat ini saya kerja di sebuah IT consultant. Balik lagi ke Bandung, sebelumnya banyak sekali di Jakarta. Oke, untuk sertifikasi mungkin ini akan sangat akan sangat relate sebenarnya yang apa yang ingin saya share di sini terkait dengan topik sertifikasi juga. Ini harus saya sharing dari pengalaman awal kenapa sih saya masuk ke Agile dan Scrum waktu itu gitu kan ya. Jadi teman-teman secara motivasi dan lain-lain, saya itu sebenarnya terjebak gitu kan untuk masuk ke project management Agile dan Scrum gitu, karena background awal itu saya lahir dari teknikal, dari engineer gitu kan. Jadi terakhir karir saya itu di PHP developer waktu itu, dan naik dapat promosi waktu itu tahun 2015-2016, naik promosi jadi project manager. So ini saat itu saya benar-benar get stress, karena sebenarnya kan ini
ini hal yang berbeda gitu kan saat saya Mm-mm. sebagai developer gitu kan, yang saya maintain atau yang saya manage itu just a code gitu kan, tapi pas saya masuk ke dunia project manager saat itu budget, timeline, terus bos saya ada dua waktu itu, yang pertama bos di kantor, yang kedua bos klien, ya dimana ekspektasinya beda yang harus di maintain juga, budgeting segala macam. So di sana saya get stress dan saya punya satu pegangan hidup prinsip gitu kan, saat saya get stress itu eh, ada cara saya yang salah. Jadi bukan momentumnya, bukan kesempatannya selalu benar gitu kan, datang ke saya bisa kapan aja gitu kan, tapi ada cara saya yang salah dalam menjalaninya. So di sana saya banyak sekali belajar teman-teman waktu itu di 2016-an. Jujur pertama kali saya baca blog terkait dengan Agile dan Scrum itu, saya baca blognya Mas Vicky di sini. Mas Vicky Saip itu tahun 2016 lagi banyak-banyaknya nulis. Benar ya Mas ya? Mas Vicky ya? Iya betul betul. Alhamdulillah. Betul itu Mas, itu yang nge-trigger saya banyak baca blognya Mas Vicky gitu. Terus buku pertama yang saya beli itu adalah yang pertama Jeff Sutherland yang Scrum. Terus yang kedua ini adalah dari Mas Joshua Partogi yang kuning, Modern Scrum ya. Yes, saya rasa teman-teman di sini pun udah baca semua, rata-rata udah baca gitu kan, itu enak banget bacanya segala macam karena kita kayak baca novel ya, tapi dapat semua esensinya. Ya dari sana saya coba untuk belajar, mudah-mudahan bisa punya pandangan yang baru atau cara yang baru untuk nge-maintain semua pekerjaan saya atau role baru saya ini gitu kan. Nah di sana ya saya coba untuk implementasi. Saat itu saya di WGS bareng sama Najla, bareng sama Tian, bareng sama Iping gitu kan. Terus kita diskusi di sana, kita coba implementasikan, dan so far dengan apa yang saya baca di buku tersebut, dengan apa yang saya baca di blog-blog Mas Rizky gitu kan, itu works gitu kan. Nah dari sana setelah works gitu, bener nggak sih yang kita pelajarin? Nah saya nge-trigger pertanyaan sama Tian, sama Najla waktu itu, sama Iping, bener nggak sih gitu kan yang kita implementasikannya, tapi ini jalan loh gitu kan, ini keren gitu kan, bener nggak? Nah itulah trigger saya untuk ikut sertifikasi teman-teman. Waktu itu tuh saya masuk ke Scrum.org waktu itu, coba untuk ngevalidasi apa yang kita pelajarin. Jangan sampai mungkin ada celah-celah bolong yang belum kita tahu nih gitu kan, dan apa yang kita terapkan itu sama nggak sih, benar nggak sih, karena Scrum.org itu kan ada assessment. Ya kan, ada assessment, dan jalanin itu, saya dapat PSM 1 waktu itu di 2016. Dan ya oke, kita udah cukup berarti apa yang kita baca, apa yang kita coba implementasikan itu ini nggak terlalu jauh. Nah dari sana lebih haus lagi tuh ya. 2016 itu Agile Indonesia lagi anget-angetnya ya. Tiap hari itu chatting itu bisa pas buka itu 100, 150 gitu kan, waktu itu. Dan ya yang saya dapat dari belajar Agile dan Scrum ini, justru komunitas lah yang paling berperan. Kalau perspektif saya teman-teman bisa jadi salah, tapi perspektif saya justru komunitas lah gitu kan, karena di sana banyak yang multiple role ya, ada leadernya banyak sekali, terus di middle management banyak sekali, terus ya ada yang di operational banyak sekali. Mereka sharing case by case dan coba untuk dijawab dari perspektif leader, di perspektif middle management, semuanya, sehingga kita kaya di sana ya, lalu terjunlah di komunitas, ikut meetup ya dulu, yang pernah di-share di Agile Indonesia sama Mas Adit gitu, itu yang di Doku itu, jujur itu pun kayaknya itu meetup pertama saya deh yang di sama kayak Jen waktu itu. Oh enggak, sebelumnya di Bandung nggak ada, cuman yang di Jakarta Doku itu yang pertama. Nah di sana mulai lebih haus lagi gitu kan, dan saya coba untuk ambil another certification ya. So jadi saat itu
motivasi untuk ikut sertifikasi saya pribadi waktu itu lebih ke arah validasi, ya kan, lebih ke arah apa yang udah saya pelajarin coba untuk benar atau enggak, terus untuk join ke komunitas yang baru, ya. Setelah jadi saya kalau misalkan diurut nggak spesifik di Scrum.org atau Scrum Alliance atau IC Agile. Saat ini saya punya kurang lebih 4 di provider yang berbeda. 4 di provider yang berbeda. Saya melihat komunitasnya yang sangat aktif itu di Scrum Alliance, lalu saya coba untuk ngambil Certified Agile Leadership di Scrum Alliance. Dan ya betul, sebelum masuk ke sertifikasi saya pun ikut dulu join dulu di komunitasnya. Ikut di 2017 saya ikut Scrum Coach Retreat waktu itu di Vietnam, dan ya memang yang organize juga Scrum Alliance, dan memang pas saya ngobrol di sana Scrum Alliance itu memang sangat kuat dari sisi komunitasnya. Jadi dia benar-benar nge-maintain si komunitasnya itu untuk tetap aktif. Nah di sana setelah ikut event itu saya coba untuk oke, saya ngambil deh di Scrum Alliance 1, saya bilang kayak gitu kan. Dan ya betul memang gitu kan, komunitasnya dan lain-lain. Dan seperti yang saya share tadi, komunitas kita di Agile Indonesia ini banyak sekali ngasih perspektif. Saat saya masuk ke komunitasnya di Scrum Alliance pun itu jauh lebih lebar lagi, karena case by case-nya itu global. Ya, di sana ikut Scrum Alliance, lalu selanjutnya saya ikut Agile Coach ICP-ICC dari IC Agile. Itu sama. Jadi untuk tujuin komunitasnya sebenarnya yang jadi motivasi saya itu. Terus Business Agility sama Evan Levin gitu kan. Ya, itu sih sebenarnya yang jadi cerita saya ngambil beberapa sertifikasi itu. So jadi bukan untuk kayak simpen paper dan itu dilampirkan saat lamaran kerja. No, saya mau join dengan komunitas. Keren-keren ya. Sejarahnya panjang juga ya. Jen join ya, Jen ya, yang di Malaysia ya, Jen ya. Yang di Malaysia ikut waktu itu bareng sama Fahdian juga. Nah, itu aktif kan Jen ya? Aktif sampai sekarang, grupnya juga masih on terus ini ya. Scrum Alliance bagus sih komunitasnya. Oh iya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Ini tadi Zen juga udah bantu siapin Figma, bisa ditulis di situ. Atau mungkin kalau mau di chat di sini juga nggak apa-apa kali ya. Mau chat atau mau ngobrol langsung on mic nggak Pak? Iya boleh. Atau ya kalau ada yang pengen on mic, on cam, boleh raise hand dulu. Mau langsung juga nggak apa-apa. Ini kita diskusi santai aja, ngobrol. Ini tadi banyak mention ini ya, sesepuh terkait sertifikasi. Ada Ricky. Masih lagi hektik atau bisa open mic sebentar, mungkin cerita sejarahnya. Ini saksi sejarahnya banyak nih. Malam ini banyak sesepuh-sesepuh pada nongol di sini, tumben-tumbenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Riki. Iya, aku hanya beruntung aja. Beruntung satu mailing list sama Joshua Partogi dulu. Milih startup lokal. Jadi anak startup itu Joshua Partogi itu dulu. Terus jadi kenal di situ dan dia nyari asisten training. Aku waktu itu masih kuliah di UI. Terus ya apply, jadi kenal. Ya begitulah sejarahnya. Jadi ya beruntung aja sih. Ini ada beberapa sesepuh lagi nih di sini. Wih, ada si Fudayu datang. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, si Fudayu mungkin mau open mic sebentar cerita saksi sejarah nih. Waduh, kalau aku sebenarnya nggak seveteran dari Mas Rizky ya. Generasi setelah Mas Rizky sama Pak Iwan ya. Pak Iwan, untuk saya sertifikasi. Sorry, Mas Dayu. Nggak, Pak Iwan dulu aja. Pak Iwan dulu aja. Lebih veteran soalnya. Suara saya juga putus-putus karena saya pakai broadband. IndiHome-nya lagi bermasalah. Halo, kedengeran suara saya? Iya ya Pak Iwan.
Oh, jangan-jangan speakernya Pak Iwan nih nggak bunyi. Nggak bunyi ya? Nah, dengar nggak, Pak? Ada Pak Iwan? Ada ya? Lanjut, Pak. Oke, kalau lihat dari sejarah sertifikasi, kalau tadi Mas Rizky bilang adalah kebetulan, kalau saya adalah kemalangan. Jadi saya bercerita bahwa dulu saya waktu masih di insurance, sebenarnya saya itu sebagai IT corporate planning yang mengurusi segala training-training dari teman-teman IT. Kemudian saya panggil Coach Joshua untuk kasih materi. Nah, di sana pada saat berjalan materi itu, pesertanya kurang satu. Dari kantor peserta kurang satu, dan akhirnya division head saya bilang, Wan, lo aja ikut satu deh, katanya. Karena si A lagi dinas keluar kota, dadakan, lo aja isi, ntar lo ikut sertifikasi sama segala macam. Nah, dari situ mulailah ikut-ikut ikut sertifikasi, ikut segala macam. Jadi kalau dulu ikut itu, kalau teman-teman mungkin ngajuin ke kantor, ngajuin ke lead, ngajuin ke divisi atau pimpinan. Kalau saya enggak, saya malah disuruh karena Terpaksa nih, Pak. Karena satu orang itu dia nggak bisa, tapi ya puji Tuhan dari situ saya jalan, kemudian memberikan di kantor itu memberikan ya banyaklah perubahan-perubahan terhadap dengan ini. Dan satu yang saya terkesan sekali adalah dengan Coach Joshua adalah waktu itu saya baru jalan sekitar sebulan atau 2 bulan terapin agile atau scrum di itu, tiba-tiba diminta oleh Joshua untuk menjadi speaker di Scrum Day Asia tahun 2012. Itu pertama kali saya menjadi speaker di acara lumayan lah regional di Asia, tapi saya baca di depan para mahasiswa Maranatha. Waktu itu ada Pak Ivan ikut. Nggak tahu, Mas Rizky waktu itu udah gabung belum ya, Mas? Yang 2012 yang di Bandung. Sama Bu itu ya, Bu siapa Pak Iwan yang waktu itu kita makan? Sharon. Iya, Sharon, betul. Aku join 2013. Oh, 2013. Tapi training Joshua yang sebelum scrum.org itu 2011 aku udah ikut. Oke. Jadi belum mungkin masih di kampus waktu itu aku. Ya, waktu itu saya di sana diminta dan seterusnya. Dari situ mulailah. Ya, Mas Rizky juga ada. Wahid juga ikut. Kita mulai berapa kali meet up di Jakarta, di beberapa tempat yang kalau nggak salah setiap malam Jumat ya, Mas Rizky ya? Betul, tiap bulan. Tiap sebulan sekali kita ngisi, kemudian Joshua pernah ngikut Joshua juga untuk yang training TSM. Itu pengalaman saya untuk mengambil sertifikasi, dan ada beberapa sertifikasi sih. Ada beberapa sertifikasi yang sebenarnya tidak, ya sekarang ini baru jalan lah, baru sejalan dengan yang agile yang ada sekarang ini. Dulu itu manajemen 3.0, kemudian Kanban saya pernah ikut, dan banyak yang online ya. Itu sih Mas Harinda dan teman-teman pengalaman saya ya. Sampai saat ini juga ada beberapa juga mau saya ikutin, tapi nggak tahu masih sanggup nggak otak untuk mencerna hal-hal yang baru lagi gitu. Karena ini Ya gitu aja. Veteran-veteran nih 2011, 2012, 2013 nih ada di sini semua nih generasinya. Luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Dayu nih, gimana kalau nggak punya budget pribadi dan nggak dicemplungin dari kantor? Kita jawabnya nanti belakangan kali ya, yang untuk ke depan ya. Kita ngelihat masa lalu dulu. Ini Dayu belum apa-apa, berat-berat ya pertanyaannya. Nanti kita di belakang. Ini Dayu belum sharing nih, Dayu nih, Mas Ari. Oh iya Dayu, ayo Dayu. Ya udah, thank you ya teman-teman semua. Salam kenal buat yang baru
join. Sharing ya, kalau sharing sebenarnya kalau dari aku sendiri, kenapa aku sebut privilege tadi ya, karena menyambung bahasa dari Mas Rizky gitu. Kebetulan aku sebelum di kantor yang sekarang itu di kantor yang cash flow-nya itu cukup oke gitu ya. Jadi memang waktu itu punya privilege untuk bisa ambil beberapa training tiap setahun atau tiap 2 tahun gitu ya, baik dalam maupun luar negeri. Story-nya tuh berawal 2013, itu sebenarnya coba cari sesuatu yang memang waktu itu belum banyak yang punya di internal. Kebanyakan tuh kan alirannya tuh PMI lah kalau ini Indonesia. Nah gitu, kebetulan ada yang sharing waktu itu training Scrum. Ya udah, di situ aku ikut lah gitu kan. Terus beberapa hal lainnya ternyata itu challenge untuk implementasinya juga lumayan gitu ya. Aku sampai sempat butuh bantuan dari Mas Rizky sama Mr. Joshua ya. Itu aku undang ke kantor, even sampai present ke CEO level, dan itu pun juga masih fail. Harus nunggu momentum yang tepat untuk itu bisa terimplementasi dan jalan dan di scale out. Karena itu akhirnya berjalan dan cukup oke, dapat trust dari CEO, akhirnya waktu itu aku punya beberapa privilege tambahan, itu aku bisa ambil beberapa training lanjutan ya. Kayak tadi mungkin udah disebut sama Mas Iwan, Pak Iwan, itu M3.0 sempat ngambil, terus ada project management juga, tapi yang versi bukan PMI ya, yang waktu itu lebih untuk oil and gas, itu aku ambil juga. Terus lanjut lagi untuk scalingnya itu punya privilege waktu itu ambil yang versi less. Cuma nanti aku akan ceritain sih bedanya sekaligus mungkin aku langsung kasih beberapa tips ya karena mungkin aku nggak bisa ikut ini sampai akhir. Dan berlanjut lagi karena itu sudah di level apa ya tim multi tim itu waktu itu sempat dijalanin. Waktu itu mungkin di sini beberapa teman-teman kan ada yang kenal mungkin Feni atau Gio yang sekarang di Alliance ya atau udah pindah sih ke Accenture, terus Feni itu sekarang di BFI. Nah itu dulu satu peers kita tim bareng untuk scale itu di perusahaan yang lama. Nah karena itu sudah jalan di multi tim, kita itu agility-nya itu sampai ada kebutuhan untuk even merubah struktur organisasi, dan kebetulan itu again privilege lagi gitu ya. Kenapa aku banyak sebut privilege karena mungkin ini nggak bisa di copy paste ke teman-teman yang lain karena kan belum tentu punya privilege yang sama gitu ya. Nah akhirnya dapat training juga holakrasi yang di level organisasi. Nah itu terus kalau aku bilang beberapa tipsnya ya, dan terakhir itu juga dapat opportunity karena dari community itu ngambil yang save ya dari teman-teman gitu, itu budget pribadi sih. Dan karena dari community itu ada privilege, harganya cukup diskon gitu kan. Jadi sanggup untuk bayar pribadi. Kalau bayar dari ajuin ke company mungkin agak susah, repot gitu ya. Kalau harga corporate Nah, beda mungkin ya. itu dulu sih sharingnya. Ini soalnya teknisinya udah dateng gitu. Jadi nanti dilanjut Oke. lagi ya. Siap, siap. Nah, tadi kan udah pada cerita ini ya, history ya, sejarah ya. Mungkin pengen ini kali ya, dari semua training yang udah diambil gitu ya, mana sih yang paling, entah paling berkesan atau paling kepake nih sampai sekarang gitu, dari semua training yang pernah diambil atau sertifikasi yang pernah diambil. Mau dari siapa dulu nih? Yap, boleh, Mas Al. Boleh, silakan Mas Ray. Kalau kepake, semuanya saya rasa kepake, Mas. Ya kan, karena yang tadi saya cerita gitu kan, pas PSM 1 gitu kan, kita belajar benar-benar otodidak, belajar dari baca dan lain-lain. Kita perlu tahu yang secara ya yang benernya lah waktu itu gitu kan. Gitu kan. Terus pas saya masuk ke ICHL di ICP-ICC, kebetulan saya waktu itu ngambil di India, teman-teman di ini di sana pun saya melihat banyak sekali perbedaan konsep training. Jadi yang lucunya itu, Masa kalau di India itu benar-benar kayak entah karena konteksnya, mungkin konteksnya waktu itu yang diajarkan itu adalah terkait dengan coaching. Di sana itu banyak nyentuh ke sisi manusia.
Posisi manusia kayak pendekatan, terus kayak kita apa namanya itu menghadapi resistance politikal segala macam, bahkan sampai ke diajarin kayak apa namanya itu yang di meditasi. Oh, oke. Sampai ke meditasi. So ya itu sangat kepake karena itu pun kan jadi bukan praktik turunan ya, itu kayak root gitu kan, kayak root, sehingga itu juga kepakai sampai akhir gitu kan. Terus yang terakhir pun saya masuk di Scrum Alliance untuk Certified Agile Leadership. Di sana lebih membawa saya melihat helikopter view-nya gitu, jadi lebih luasnya. Jadi membawa praktis agile ke yang tadi Mas Dayu bilang, sampai ke restructure organisasi, mitigasi resiko segala macam. So ya puji syukur, alhamdulillah semua training yang saya ambil itu memang terpakai bahkan sampai saya saat ini gitu kan. Tapi yang paling berkesan Certified Agile Leadership itu banyak sekali insight, banyak sekali daging yang memang waktu sebelum itu kan saya masih main di levelnya apa ya mungkin sampai mentok ke manajerial gitu kan. Kita nggak tahu resiko secara organisasi kalau misalkan kita obrak-abrik itu seperti apa gitu. Nah di sana kita bisa lebih wise sih. Oke, kita bikin ini apa yang perlu kita perhatiin gitu kan secara resiko dan lain-lain. Itu menarik ya. Kadang kalau udah mulai mulai masuk ke ranah-ranah leadership itu kayak udah simply nggak ngelihat cuma delivery aja gitu ya, tapi aspek-aspek manusianya, aspek prosesnya, aspek bisnisnya terutama itu. Yes, betul. Dan itu yang mungkin entah mungkin saya yang belum melihat ya. Itu perbedaan saat kita di apa training leadership di kita di Jakarta, di Indonesia gitu kan banyaknya itu lebih ke apa ya, ke kayak kita menjadi leader secara human gitu kan, gimana cara kita ngegiring teman-teman supaya ikut. Kalau saya waktu itu waktu ICP Certified Agile Leadership di Shanghai juga, kenapa saya pilih banyak di luar negeri? Karena harganya nggak terlalu beda. Sebenarnya itu nggak terlalu beda. Ya anggaplah di sini kayak misalnya PSM, kayak waktu itu masih 11-12 juta segala macam. Saya pergi ke Bangalore itu saya dapat ICP-ICC itu, emang saya riset dulu ya, kalau di Sydney itu kurang lebih di 30, di 40, di Bangalore itu cuma 5 juta. Jadi untuk bolak-balik pesawat segala macam itu sama kayak training di Indonesia. Terus saya ambil Certified Agile Leadership, saya di Shanghai, saya compare juga ya, sekalian jalan-jalan, sekalian saya tahu gitu kan gimana orang ngedeliver training di luar gitu kan. Dan ya sama bedanya saat yang saya dari sisi leadershipnya gitu kan, saya lihat banyak kan training leadership gitu kan, itu lebih ke personal. Tapi kalau Certified Agile Leadership yang di Scrum Alliance itu yang saya ambil di Shanghai, itu lebih ngelihat gimana secara organisasinya, Mas. Jadi kita lakuin transformation gitu kan, apa yang perlu kita persiapin, apa yang perlu kita mitigasi segala macam. Itu sih yang kenapa ini sangat menarik untuk saya. Seru sih, seru. Kalau dari teman-teman yang lain, dari Zen mungkin yang paling berkesan atau paling banyak kepake sampai sekarang? Dari aku sama sih, hampir semuanya kepake. Baik yang training RSM dari Scrum Inc. waktu itu trainernya Ethan Su, itu kepake banget. Dari situ aku belajar banyak perspektif yang selama ini nggak aku consider terkait Scrum gitu. Jadi ada beberapa perbedaan di antara Scrum.org dan juga Scrum Inc. Banyak perspektif baru yang aku dapat dari sana. Terus juga dari ICP-ACC aku belajar banyak teknik facilitation dan juga tentang coaching in general, which is to be honest, coaching itu aku akui salah satu hal yang aku paling kurang daripada semua stance Scrum Master. Jadi aku belajar banyak hal di sana. Dan juga untuk yang training safe kemarin gitu, karena kita tahu kalau misalnya banyak perspektif kalau misalnya safe is not safe and things like that gitu kan. And dulu pun aku juga percaya terhadap hal seperti itu. Namun sekarang ya I don't know, I think it depends on the company itself gitu sih. Jadi at the end of the day
itu sih mungkin yang aku jadi pelajarin karena aku ngambil nggak cuma dari satu mazhab ya. Itu at the end of the day nggak ada silver bullet gitu. nggak ada framework atau metodologi yang benar-benar pakem gitu loh ini ya. Depends on situasi dan kondisinya, privilege di kantor teman-teman gimana gitu kan, positioningnya gitu. Dan kenapa ngambil dari banyak perspektif itu penting, karena ya at least dengan begitu kita jadi punya banyak perspektif baru, toolbox kita makin luas saat kita ketemu suatu permasalahan, kita jadi tahu mana nih yang kira-kira cocok dipakai gitu. Oh kira-kira gitu sih yang aku dapetin. Itu Justru yang menarik itu tadi Zen. Jadi overtime kita coba dari provider ini, dari provider itu. Saya juga sebenarnya, saya pribadi termasuk salah satu yang dulunya tuh begitu mengidolakan satu provider gitu, yang jualan training Scrum gitu, karena apa ya, terkesan begitu mulia gitu. Tapi begitu kita lihat juga yang lain ya, nggak seburuk itu. Oh ternyata memang ya itu tadi, seperti mungkin pengalamannya Mas Wahid ya, ada perspektif yang berbeda gitu, yang mana mungkin di sini memang strongnya di satu area, di tempat lain strongnya di satu area, dan mungkin overtime juga kita jadi ngerasa sebenarnya sih di tempat kerja nggak seideal itu gitu. Jadi kalau kita memang ngikuti idealisme dari satu provider aja, mungkin ada beberapa hal yang kita nggak bisa solving justru gitu. Itu sesuatu yang menarik ya. Dari teman-teman yang lain, dari Pak Iwan mungkin atau Mas Dayu. Oh ini Ricky AFK bentar. Atau mungkin yang lain juga ada yang mau share. Oh iya, dari teman-teman yang lain ini kayaknya di sini juga banyak nih yang bisa cerita-cerita nih. Ayo, silakan siapa yang mau cerita pengalaman ngambil sertifikasi? Ini meet up kita memang sebenarnya seperti ini ya Mas. Ya memang begini meetupnya kita. Ini. Jadi Feel free, teman-teman. it's on open space gitu, siapapun boleh nambahin. Kalau dari saya sih yang berkesan itu waktu ngambil Agile Coach ya, ICP ya. Karena baru pertama kali di situ tuh saya mendapatkan trainer dari India. Oke. Sanjay. Sanjay. Nah, sama seperti Mas Wahid tadi bilang bahwa emang beda cara trainernya dari India dan dari lokal, cara penyampaian, dan dia beda lah untuk penyampaian kalau di lokal dengan yang di sini. Jadi selama waktu itu kita training selama 3 hari, itu cukup berkesan banget dengan teknik-teknik yang cara dibawakan oleh trainer dari India. Kalau nggak saya Sanjay ya dia. Sanjay itu Sanjay Kumar bukan, Pak? Ini kepake karena waktu itu saya baru aja keluar, baru aja resign dari insurance dan masuk ke dalam satu grup besar juga, dan di situ saya diminta untuk sebagai coach untuk Agile di beberapa perusahaan, dua atau 3 perusahaan. Oh, satu grup gitu ya, ada beberapa. Saya coba terapkan apa yang mereka pakai, instruktur trainer yang ngasih ke saya, dan puji Tuhan jalan sampai saat ini. Apa yang saya berikan ke mereka masih dipakai. Jadi waktu itu ya berkesan lah, karena trainer dari ICP ya, kalau nggak salah Agile Coach ya. Itu waktu itu kalau nggak salah saya sempat diskusi dengan Mas Arya ya, kalau nggak salah Mas Arya. Di India berapa, di Indonesia berapa dari segi biaya. Karena terus terang salah satu yang berkesan itu saya mengeluarkan dana pribadi. Jadi kalau tadi di awal Mas Andri atau Mas Dayu bisa ngajukan ke perusahaan sama segala macam, saya itu ada beberapa sertifikasi yang saya mengeluarkan pakai dana pribadi. Jadi tidak melalui kantor, karena pertama saya ngajuin, ditolak. Waktu di insuran ditolak dengan alasan tahun depan juga kita mau berubah, nggak mau pakai itu lagi. Ya udah oke. Pas saya resign, saya ngajukan lagi, karena waktu itu kita perusahaan masih baru jalan. Wah, kalau dana segitu nggak bisa, kalau nggak salah sekitar 15 atau 16 something lah, 15 sampai 16 jutaan. Akhirnya nggak bisa, Wan.
bisanya hanya di bawah 5 juta. Ya udah. Akhirnya saya minta saya bayar sendiri pribadi. Nah, ada beberapa sih manajemen 3.0, kemudian IC Pak Iwan suaranya hilang ya? Atau di tempat saya aja? Hilang Pak, hilang Mas. Hilang. Oh iya. Oke, kita sambil lanjut nanti kalau nongol lagi. Oh iya, Mas Wahid silakan. Oh, ke-mute hit ini. Ke-mute Mas Wahid. Oh ya, Mana? sorry. Ya, but teman-teman don't get me wrong. Maksudnya tadi yang di-share sama Pak Iwan dan saya pun itu bukan kayak kita ngejudge atau ini training di kita sama training di luar. No, ya, but ini kan judulnya kita mau train kan. Train ini berarti kan kita belajar sesuatu perspektif yang baru gitu kan. Itu aja sih dari tadi. Jadi bukan bagus jelek, tapi kita bisa tahu banyak nih cara mereka deliver, apa yang di deliver, konteksnya, kontennya gitu kan, sehingga nanti kita bisa memperkaya trainer-trainer saat kita ada di sini pun gitu, di Indonesia pun kita bisa punya amunisi lain nih yang bisa kita combine dan kita satuin gitu. Betul valid itu sih. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal biaya training ya, saya jadi introspeksi sendiri. Ini saya beberapa kali masih dapat training dari kantor, oke lah, ada juga gitu. Tapi terkait agile tuh nggak pernah lolos. Berapa kali saya ngaju itu nggak pernah lolos. Jadi selama ini ya udah. Mungkin juga menjawab tadi ya pertanyaan ini, Dayu sampai ketawa nih dia. Jadi saya tuh tadi siang tadi ini banget itu baru ngobrol sama temen itu. Teman-teman, sekarang lihat perekonomian dunia begini, naruh duit enaknya di mata uang apa ya gitu. Dolar, ya kalau menguat terus, kalau lama-kelamaan melemah terus, saya tuh kepikiran, wah investasikan pada dirimu sendiri sih. Salah satunya ini ya, ambil training, sertifikasi, jalan ke sana sini cari ilmu itu luar biasa. Karena apa ya? Ya yang bisa menyelamatkan diri kita nantinya kan ya kita sendiri gitu kan. Dan kadang-kala tuh sertifikasi, saya pernah ngobrol juga sama teman, ya nanti kalau aku mungkin juga seperti tadi yang dimensi sama Pak Iwan ya, nanti kan belum tentu pakai Scrum lagi, belum tentu pakai ini apa segala macam. Tapi kalau kita cuman belajar apa yang ada di menu sih, saya rasa sih masih kurang gitu, karena dari interaksi sama trainernya, interaksi dengan culture yang berbeda, dengan komunitas yang berbeda, ketemu orang baru. Kadang-kala itu dalam satu training itu justru bukan materinya, tapi pengalamannya, insight-nya di situ ya, itu justru yang seru gitu. Kita dapat cara apa namanya? Kadang tuh sesama peserta training itu kan diajak diskusi, terus mungkin role playing, coaching gitu ya. Nah, justru pengalaman-pengalaman itu yang kadang itu berharga dan itu nggak selalu ada di silabus gitu. Kayak aku ketemu sama orang yang baru ketemu di kelas itu, dia cerita nih di perusahaannya ngadepin apa, kita coba memutar otak buat nge-coaching dia, nge-mentoring dia, itu sesuatu pengalaman yang berharga sih kalau menurut aku. Nggak cuma apa yang ada di silabus ya. Ya, betul Mas Har. Ya itu kenapa tadi saya dari Scrum.org saya ambil. Ya mungkin secara summary Scrum.org itu sangat kaya dengan validity keilmuannya lah, ke base knowledge-nya gitu kan. Dan saya masuk ke Scrum Alliance, di sana saya pengen menambah community. Karena jujur, saat training ya so-so. Ya kan, saya dapat knowledge dan lain-lain, but after that gitu kan, ketika satu provider itu si komunitasnya jalan gitu ya, saya sampai saat ini gitu kan sering ikut retreat atau sering conference, bahkan meet saat kita nggak ada kerja atau nggak ada apa, ketika community aktif itu sangat membantu. Ya itu jadi ya betul, nggak hanya di menu yang dihidangkan. Iya, nggak cuma di silabus ya. Betul. Tapi dukungan community itu benar-benar ini sih. Harus leverage after that. Iya. Dukungan community itu benar-benar kuat ya.
sangat. Terus terang di Padepokan Agile kan juga kita beberapa kali kita ngadain semacam kelompok belajar. Mungkin ini juga agak menjawab kalau pertanyaan yang serupa kayak Dayu tadi ya, gimana kalau budgetnya terbatas gitu ya. Jadi sebenarnya Padepokan Agile itu beberapa waktu lalu sempat kita ngadain juga kelompok belajar. Oh kita pengen dong belajar bareng-bareng, ambil sertifikasi bareng-bareng. Ya udah, apa yang pada belum? Waktu itu pertama kali itu kita ambil PAL IBM, Professional Agile Leadership, yang evidence based management gitu. Ada beberapa orang, saya, Aci, saya lupa ada 5 atau 6 orang waktu itu. Bareng-bareng ya kita belajar bareng-bareng gitu. Bener-bener istilahnya di kelompok itu nggak ada satupun yang sudah certified di PAL IBM. Kita belajar bareng-bareng, kita kumpulin semua materi. Kan sebenarnya kalau di Scrapbook itu kan lumayan resourceful ya. Apa aja yang di cover semuanya ada di situ. Ya udah. Waktu itu kita bikin backlog, kita planning bareng-bareng. Jadi literally kita belajar Scrum dengan Scrum. Kita semacam sprint planning meskipun daily-nya itu berapa minggu sekali karena kan sama-sama sibuk. Jadi kita waktu itu kurang lebih seminggu sekali aja ketemunya 1 jam. Di awal sprint planning kita bikin backlognya apa aja, topik-topiknya, poin-poinnya apa aja. Habis itu kita bagi-bagi. Minggu depan kita bahas yang mana dulu, kemudian minggu depannya yang mana gitu. Nah udah di pertemuan ada 1-2 yang facilitate apa aja sih yang di cover di sini, kemudian kita diskusi di situ dan seterusnya sampai semua topik selesai. Di sela-sela bareng-bareng kita ngerjain open assessment gitu. Oh ada yang salah nih, nah kita reinforce di situ. Nanti minggu depannya siapa lagi yang buka, kita reinforce di mana. Jadi dari belajar bareng di situ, diskusi, kemudian kita cobain open assessment-nya, ada beberapa yang salah kita reinforce lagi. Ya alhamdulillah dari semua peserta waktu itu lulus. Itu lumayan support dari community. Ini boleh kan ya, nggak apa-apa kan ya? Takutnya ntar dikomplain, wah bukan trainer. Tapi aku pribadi setuju banget sih Mas kalau community itu ngaruh banget karena aku juga sebelum jadi Scrum Master kan nggak tahu sama sekali apa itu Scrum, nggak pernah ada formal education about Scrum. Everything I learn is from the community gitu. Baru dari tahun 2016, 2021 baru aku jadi certified gitu kan. Tapi dari community, apalagi dulu kita sering-sering meet up dan juga ada banyak-banyak kelompok kecil yang sering kumpul gitu. Ya kita jadi learning from experience satu sama lain gitu. Dan nggak cuman itu, kita juga nge-challenge satu sama lain buat belajar gitu. Aku kayak belajar teknik-teknik baru kayak liberating structure, terus kayak teknik-teknik facilitation, gimana cara ngadepin orang yang bentukannya seperti apa gitu. Itu banyak banget sih yang aku pelajarin dari community dan aku setuju banget sama Wahid. Salah satu key yang mungkin bisa consider pas kita mau ngambil certification adalah community-nya gimana. Jujur aku pas dulu ngambil PSM 1, aku tuh sempat agak sedikit FOMO karena teman-teman yang ambil PSM di Joshua kan ada komunitasnya sendiri kan. Itu aku sempat FOMO kayak aduh pengen banget ikut meet up sama teman-teman juga gitu sampai pas PSM 2 tadinya aku udah mau tuh ikut trainingnya, cuman unfortunately dari kantor nggak dapet privilege gitu ya, jadinya aku ambil yang certification only gitu. So bener sih apa kata Wahid itu nggak cuman kita ngeliat sertifikasinya aja, tapi dari kita ngedapetin sertifikasi dan ikut training ini apa aja nih yang bisa kita dapetin, itu sih yang perlu kita consider. Itu sih. Dan ya apa komunitas Agile ini yang kita ikutin ini sama-sama ini termasuk yang kuat, maksudnya orang-orang yang ada di Scrum Day Bandung 2017 itu masih ada di grup semuanya. Iya. Apa namanya tuh yang ada di Agile conference pertama 2000 berapa jam? 17 ini yang di Jalan Indonesia ya. 17 juga ya? 16 bukan? 2018. Ya 17 Yang di ya. dulu kan. Yang di BTPN kan? Iya, Ya, BTPN. Itu Yang saya panitia itu kan. ya, sampai ke speaker-speakernya pun gitu kan, mereka masih insights baik link apa segala macam gitu ya. So I think it's good community kan. Dan bagusnya komunitas Agile itu gini, kita nanya ke apapun, ke siapapun itu welcome gitu. Aku belum tahu itu. Kalau misalkan nih
kita masuk di grup Kicau Mania gitu ya, kita nanya sesuatu dan salah nanya, pasti dibully itu. Di komunitas apa ya itu, kebanyakan ya, wah ada anak baru nih, pasti dibully. Di komunitas Agile ini aku pertama kali menemukan sesuatu yang welcoming gitu. Kita mau nanya apa aja, curcol apa aja, ke siapa aja. Karena kan saya rata-rata orang-orangnya kan jiwanya kan jiwa coaching semua kan. Di sini tuh udah dapat tulisannya, silakan tanya saya gitu. Ya, ngejawab tadi itu ada chatting Mas Rizky itu kan, komunitas Agile sama geng motor. Di Agile itu benar demokrasi Mas, di geng motor itu hierarkial. Gitu ya. Tergantung itu ya besar motor ya. Jadi enggak lama-lama enggak. Senioritas ya. Geng mobil juga sama tergantung tahun. Ada di beberapa organisasi yang hierarkial itu yang memang masih ini. Kayak di tentara mungkin gitu. Mas Irfan resen langsung aja Mas. Yuk. Oh ya, aku sebenarnya minta advice dari mas-mas semua nih. Jadi aku mungkin mau ceritain sedikit background aku dulu kali ya buat nyambung ke pertanyaanku nanti. Nah, jadi tuh sebenarnya aku itu backgroundku engineer gitu ya. Terus di awal kali aku ambil sertifikasi global itu ambil CBP, Certified Blockchain Professional dari Easy Council. Itu aku dapat beasiswa dari Kominfo kalau nggak salah waktu itu. Jadi dibayar sama Kominfo, akhirnya lulus. Nah ternyata dari situ aku mulai tertarik, oh ternyata seru juga ya ikut sertifikasi ini. Itu di tahun 2022. Terus habis itu di 2023-nya aku juga dapat kesempatan dari kantor dibiayain buat ASTQB gitu. Karena backgroundku engineer kan. Nah, terus dari situ luluslah, terus oh ternyata seru banget ya belajar beda-beda background gitu. Karena emang aku jujur aja dari aku zaman kuliahnya aku tuh lumayan suka sama ilmu-ilmu yang lebih ke generalis sebenarnya, bukan spesialis gitu. Jadi aku dari lulus kuliah, dulu ambil fisika UI. Terus habis itu aku jadi pengajar selama 4 tahun, ngajar di bimbel, di sekolah segala macam. Akhirnya aku mencoba ngelihat dunia IT itu tuh kayak seru deh, ngoding gitu ya. Akhirnya aku coba cari-carilah training gratis di mana ya gitu. Terus akhirnya aku dapat training sebulan, sampai akhirnya alhamdulillah bisa masuk ke tempat aku yang sekarang. Nah, terus di tempat aku yang sekarang itu aku akhirnya lulus ESTQB kan tadi di 2023. Nah, terus udah lulus, apalagi ya kira-kira yang mau aku pelajarin nih next-nya gitu. Nah, ternyata next level dari ISTQB adalah Agile Tester. Nah, itu awal mula aku mulai mencari tahu apa sih itu Agile gitu. Sampai akhirnya di tahun berapa ya, 2024, Scrum Master baru masuk di tempatku bekerja. Jadi emang di tempatku bekerja sekarang itu ini perusahaan Perancis Pak. Terus dia bergeraknya di bidang augmented identity and security. Nah emang proyeknya itu tipe produknya itu nggak bisa iteration, nggak bisa agile gitu, nggak bisa iteration dia karena di akhir itu harus ada sertifikasi dari lab security. Jadi kita nggak bisa kayak feedback loop gitulah, nggak ada kayak gitu. Jadi harus benar-benar secara security oke dulu, baru bisa diluncurkan ke customer. Itu problemnya. Terus akhirnya adalah Scrum Master diundang nih di hire. Nah tapi dari 4 tim dan banyak project yang di hire cuma 1 Scrum Master di tempatku. Gitu. Nah dari situ mulailah terbuka, sering ada di situ dibuka program namanya Agile Clinic. Aku sering hadir di sana yang bahas, diajarin lah sama Scrum Master tentang emotional intelligence, terus gimana sih kita active listening dan segala macam gitu. Dari situ aku mulai tertarik, oh ternyata kayak seru deh kalau misalkan aku belajar skill-skill yang Scrum Master punya. Karena aku mulai sadar ternyata tanpa sadar sebenarnya kan skill-skill Scrum Master itu adalah skill-skill leadership kan ya. Dan itu mulai ada teaching, mentoring, coaching, facilitating, dan system thinking dan lain-lainnya. Dan pas itu juga aku mulai sadar, merefleksikan diri lah di akhir tahun, kira-kira next karirnya tuh bakal kayak gimana nih.
gitu. Dan aku pengen menggabungkan sebenarnya passionku yang udah selama ini aku kerjain kan, mulai dari ngajar. Itu kan sebenarnya tuh bagian yang paling aku suka sebenarnya ngajar gitu. Jadi selama aku berkarir sebenarnya yang paling aku excited itu di ngajar gitu. Nah, akhirnya aku mengambil PSM di tahun 2025. Itu pakai biaya sendiri. Suaraku masih kedengeran kan ya? Masih aman. Oke. Ya, kamu mengambil PSM, terus ternyata aku coba belajar jadi di kantorku ada fasilitas Udemy. Aku coba pelajarin di Udemy itu selama seminggu. Nah, tapi kan kita ada perasaan penasaran gitu ya, Mas. Pemahaman kita tuh bener nggak sih gitu. Makanya aku sebenarnya kadang kalau misalkan di grup Agile Indonesia terus atau di grup Pak Ivan, aku suka ya udah jawab aja gitu apa yang aku pahamin gitu. Karena kan pasti dari respon senior, dari situ aku juga belajar ya. Oh, ternyata aku pemahamannya kurang di sini. Oh, ternyata yang di sini sudah benar gitu. Nah, terus abis itu aku mulai tertarik nih. Sama sekarang sih Mas, aku pengen ngerencanain ICC sebenarnya. Gitu, karena aku mulai ngebaca tuh, oh ternyata kurikulumnya kita tuh belajar active listening, powerful question, terus habis itu kita belajar emotional intelligence. Itu sebenarnya people skill semua gitu. Nah, sebenarnya aku butuh advice dari mas-mas semuanya. Sebenarnya seberapa penting sih ketika role aku masih engineer, tapi aku pengen punya skill agile coaching ini, tapi aku tahu bahwa ilmu itu harus diimplementasikan. Kalau enggak pasti lupa kan. Nah, sebenarnya tepat nggak sih ketika aku roleku sekarang masih engineer, tapi mengambil ICP ICC? Gitu. Oke, mau jawab dulu nih. Nah ini Mas Riki nih. Ya guys. Halo Irfan, salam kenal. Halo Mas Riki. Aku mau jawab dari sisi klarifikasi dulu ya. Pertanyaannya adalah oke nggak buat belajar pursue belajar coaching gitu, di posisi yang sekarang masih kerjaannya tuh berkutat sama lebih ke engineeringnya, benar nggak pertanyaannya? Iya betul. Jadi kayak belum tentu bisa langsung dipakai nih gitu ilmunya. Betul. Nah, aku ada advice jalan buat Mas Irfan untuk bahkan langsung pakai ilmunya beneran diimplement as a Scrum Master, jadi nyambung juga sama role Scrum Masternya. Tapi ada satu pertanyaan nih, Bang Irfan, masalah nggak kerja di bank konven? Kenapa tuh? Kerja nih jangan-jangan. Nggak usah dijawab sekarang. Nggak usah. Kenapa? Langsung dikasih kerjaan nih jangan-jangan. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya. Halo? Nggak masalah ya. Nah, kalau nggak masalah, aku saran pantau job opening di Decatalis. Kalau ada Agile Coach di sana apply. Aku udah pernah apply, Mak. Kalau nggak lolos nggak apa, apply terus. Kalau nggak lolos, sebut nama Ricky Saif. Masalahnya apply aja juga kayaknya belum kepanggil. Sebentar. Mas Riki, yang bagian ini kan ini recordingnya masih on. Yang bagian ini nanti mau di-cut atau nggak apa-apa? Aman. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. Aku udah nggak kerja di sana kan, jadi aku nggak dapat referral fee gitu nggak dapat. Gitu. Jadi ini beneran pengalaman aku aja sebagai yang pernah dikerja di sana gitu. Jadi kalau memang arahnya Mas Irfan ke sana, itu tempat yang bagus banget. Karena Mas Irfan bisa langsung implementasi skill personal coachingnya sebagai Scrum Master, sebagai Agile Coach. Kenapa begitu? Karena dia kan dibimbing satu perusahaan tuh Decatalis Bang Jago itu dibimbing sama konsultan OTI namanya. Nah itu yang punya adalah yang bikinnya Les Basfode. Nah mereka tuh bener-bener percaya sama sistem thinking. Nah sistem thinkingnya tuh yang aku pas ikut training di sana ada sesi sistem thinkingnya. Wah ini seru banget. Ini kayak fondasi sih sebenarnya. Lo mau jadi Scrum Master, mau jadi Agile Coach, mau jadi apapun leader gitu-gitu khususnya ya. Pokoknya yang mikir strategik lah, apalagi di zaman AI itu wajib banget latihan sistem thinking terus menerus ya. Nah
sistem thinkingnya tuh pakai banget buat nanti di level one on one coaching orang secara pribadi. Nah, salah satu agile coach senior di sana itu namanya ada di Salman, dia orang Singapura. Dia juga pursue karir sebagai personal coach gitu. Sama ada mentor di sana yang orang yang kerja langsung sembas kodenya, Stanley namanya, temannya Pak Ivan Darmawan, itu juga pursue karir pribadi ya sampingan sebagai personal coach. Aku pernah di coaching langsung sama mereka berdua gitu. Dan ada coach yang sama Salman sesi coaching yang terstruktur. Ada embodiment, ada nge-surface fear blocker pribadi kita gitu-gitu. So, aku pas dengar kamu penjelasan kamu langsung mikir, wah ini cocok banget nih. Orang people banget nih gitu. Yang bahkan aku nggak terlalu kayak gitu bahkan kan. Jadi aku saran kalau nggak masalah sama conventional banking, apply agile coach di Dekatalis, kamu bakal nemu mentor yang cocok. Itu kayak they are your people. That's it. Thank you Mas Riki. Aku Thank you, ada Mas. jawaban lain, tapi sebelum aku spill, ini Michelle angkat tangan, silakan Michelle. Halo, iya, thank you Mas Harindra. Halo teman-teman, kenalin aku Michelle. Aku mau izin nimbrung share aja gara-gara tadi Mas Irfan ngomongin Bank Konven. Jadi sebenarnya aku tuh start Scrum Master tuh dari tahun 2015 di bank, mostly di bank. Nah, aku ambil sertifikasi ini itu intinya ada satu sertifikasi ICP ACC itu IC Agile punya Agile Coaching. Nah, di mana itu sebenarnya kepake kok di Bank Konven. Jadi I feel banget kalau di Bank Konven itu kan sangat birokrasinya tuh panjang banget. Jadi kayak suka gregetan sendiri sama melihat orang-orangnya gitu ya. Kayak berasa pemerintahan gitu. Nah, terus abis itu sebenarnya kalau dari sisi coaching itu kita tuh bisa melihat karakteristik. Karena seperti yang tadi udah diceritain sama Mas Wahid, itu belajarnya banyak. Kayak kita tahu tentang kayak apa namanya, gimana caranya kita ada mentoring, ada coaching, beda-beda. Terus gimana caranya kita bisa approach masing-masing. Terus ada waktu itu aku ada belajar stress management atau something like this gitu. Nah itu kita bisa masuk lewat situ. Sebenarnya secara agile sendiri kan dia memang ini ya. Kalau kita lihat dari struktur organisasinya kan bukan piramid tuh yang kayak PM bawah-bawahnya, ini kan lingkaran. Jadi kayak customer juga masuk tuh di dalamnya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perjuangkan sih Mas Irfan di Bank sebagai praktisi agile gitu. Nah, jadi nggak apa-apa sih menurut aku Mas ambil, karena itu prakteknya itu malah langsung di banknya, karena orang-orangnya banyak kan. Oh, kalau kayak gini gue harus kayak begini nih gitu. Kalau mungkin aku tahu sih kalau dari engineer kan mungkin dari IT mungkin nggak gitu. Ya sebenarnya harusnya startnya dari IT dulu ya Scrum, tapi mungkin ada beberapa orang yang udah saklek, udah kayak punya kingdomnya sendiri gitu kan kalau di sana. Tapi menurut aku tuh nanti bermanfaat sih. Diajarin sabar juga loh kalau diajar coaching orang. Gitu sih, aku mau share aja. Aku itu kepake sih. Dari sejauh ini mostly aku di Bank Konven. Thank you, Itu aja Michelle. sih guys. Thank you Michelle. Ya, thank Aku you. nambahin, sebenarnya selaras sih sama Michelle sih. Jadi gini Mas Irfan, untuk bisa pakai ilmunya itu nggak harus role-nya agile coach. Exactly. Iya. Ya apa ya? Terutama relasi antara coach dan coaching-nya itu kan sebenarnya kan dari sisi coach-nya aku secara sadar sedang nge-coaching. Bukan berarti si coaching-nya itu harus secara sadar dia sedang minta di coaching gitu. Iya. Jadi seringkali ketika ilmu itu udah ada, skill itu udah terlatih meskipun minim di dalam ruang training ya, di luar itu kan kita perlu memperkaya, kita perlu ngasah. Bisa aja sewaktu-waktu kita lagi ngobrol sama siapa, udah posisikan kita sebagai coach di situ. Entah itu sama peer, entah nggak harus sama bawahan ya. Kita posisi sama bawahan atau nggak harus tim yang kita manage gitu. Even ketika kita lagi ngomong sama bos kita, bisa aja kita memposisikan diri sebagai coach gitu. Kita gunakan aja ilmunya. Terus dari situ kan kita bisa istilahnya ngebuka horizonnya kita sendiri. Aku nggak lagi fokus untuk nyelesain kerjaan kutok. Gimana aku
extra miles ya ini bicaranya ya. Gimana aku nge-coaching teman-temanku, nge-coaching timku biar timnya bisa maksimal, gimana kita sama-sama mengejar goalnya si Iya. apa namanya atasan kita dan seterusnya. Jadi horizonnya kita perluas dengan ilmu yang udah didapat tadi. Jadi nggak usah nunggu posisinya, kita tunjukin. Nah, Iya. secara nggak langsung orang-orang di sekitar kita akan lihat, oh orang ini potensial, orang ini dia mau extra mile, orang ini tuh helpful. Dengan ada dia di satu meeting, dengan kita gunakan stance facilitating kita segala macam, oh meeting itu jadi lebih enak, diskusi yang tadinya mungkin bertele-tele atau mungkin banyak debat, dengan dia jadi lebih mudah. Iya. Secara nggak langsung posisi itu akan datang sendiri gitu, meskipun itu bisa jadi dalam bentuk job role atau memang stempel yang ditempel sama orang-orang gitu. Iya. Jadi nggak usah, kalau menurut saya sih nggak usah nunggu punya titel itu, kalau memang tertarik sama ilmunya pelajarin aja. Iya. Nanti kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Iya. Jadi saya mengutip quotes dari salah satu mantan bosnya Mas Riki waktu di perusahaan yang tadi di-mention namanya. Dia itu pernah mengquote gini, orang sukses itu kuncinya 2, ketika kesiapan ketemu dengan kesempatan gitu kan. Jangan nunggu kesempatan dulu, siapin aja dulu. Soalnya kesempatan ketika datang dan kita belum siap, belum tentu kesempatan datang lagi gitu. Ya. Itu juga aku coba lakuin sih Pak. Aku kan juga sempat ya sambil mengumpulkan uang dan dana nih ya buat ICP-ICC yang tidak murah ini. Jadi aku sempat ini sih bikin kurikulum buat belajar sendiri sebenarnya. Jadi aku cari tahu nih dari grup-grup yang di Python, siapa nih yang udah certified ICP-ICC nih. Nah, aku mintalah kira-kira tuh mereka tuh belajarnya apa. Terus juga di ICP-ICC kan juga sebenarnya ada outcome-nya tuh apa aja kan. Nah, dari situ aku coba breakdown, oh ternyata skill-skill ini yang harus aku pelajarin gitu. Jadi aku pakai Agile juga, ada Kanban board-nya juga buat belajar ini juga. Nah, emang aku praktekkan sih Pak sebenarnya di kantor itu, meskipun emang skala kecil ya. Jadi emang aku tuh dikasih kesempatan buat bimbing atau mentoring junior engineer. Nah, emang aku sengaja membuat sesi kayak 2 minggu sekali ketemu lah kita. Ya kita ngobrol-ngobrol. Aku mencoba itu sih, kayak misalkan mencoba powerful question, terus mencoba active listening itu kayak gimana sih gitu. Nah, kan kita kan engineer itu kan gimana ya? Karena terbiasa bertahun-tahun berbicara dengan komputer, jadi kayak sense human-nya tuh jadi kayak memudar gitu. Beda sama ketika aku jadi guru waktu itu, banyak berbicara, banyak berinteraksi. Jadi emang ada kayak gap gitu loh Pak di skillku yang udah kuasa selama ini gitu. Jadi ketika aku mulai mentoring, coaching, kok kayak seolah-olah tuh skill aku yang ngajar dulu itu tuh jadi kayak berkurang ya gitu. Jadi emang aku perlahan emang itu sih, kalau buat yang sesi coaching aku coba di junior engineer buat meng-coach mereka gitu sih. Makasih semuanya buat masukannya. Ya, silakan. Oke. Ya, nambahin dikit ya Mas Iwan. Ya, ini mungkin saya banyak ikut beberapa training leadership dan yang berbeda dengan coaching teknik ini ya itu Mas, ketika kita ikut training leadership, normal leadership gitu kan, itu akan terpakai ketika kita ada di posisi tertentu. Ketika kita punya obat. Saya sangat ingat waktu itu tuh trainer liatin video, ada satu anjing, dia besar sekali gitu kan, terus ada gerombolan anjing kecil lewat, terus yang satu lewat, yang 2-nya itu tertinggal di belakang, dia digonggong. Ya, terus yang satunya ini yang kecil juga dia nyelamatin gitu kan, tapi dia itu langsung getting respect. Jadi gimana caranya kita bisa jadi alpha sementara kita itu di posisi yang sama, bahkan di posisi bawahnya. Ya. Nah, ini yang banyak dipelajari di coaching teknik ini, karena ya let's say misalkan saya atau Mas Wiki, Jen, Mas Har gitu kan, saya nge-consult atau Big Bang segala macam, dia punya jabatan leader yang tinggi, C-level segala macam gitu, but kita datang gitu kan, gimana supaya kita bisa menjadi solusi. Gimana supaya karena ketika kita menjadi solusi, kita getting respect. Nah, ini part of coaching juga gitu. Jadi Mas Irfan sekarang ada di tim level gitu kan, di segala macam di ini gitu kan. Tapi karena gimana caranya bisa jadi alpha dengan teknik coaching ini? Oke. Understood. Ya.
Thank you Mas Wahid tambahannya. Oke, saya kayaknya tahu maksudnya Dayu nih. Ini sesama beta ya Mas Dayu. Oke, yang lain. Ini nggak terasa udah 1 jam lebih. Mungkin kita cover satu pertanyaan dulu sebelum nanti kita stop recording. Kita lanjut ke sesi balik dapur ya. 1 jam, 2 teman-teman, slide. pertanyaan yang terakhir untuk kita cover bersama di konten malam hari ini sebelum nanti kita lanjut di belakang layar. Untuk saran ke depan, apa sih mungkin sertifikasi atau training atau trainer boleh juga ya yang teman-teman mungkin rekomendasiin. Selain tadi rekomendasiin perusahaan buat dipantau kalau ada lowongan, dari teman-teman siapa sih atau apa training atau sertifikasi yang recommended yang sekiranya kayak tadi IC Agile udah sering disebut ya, ICP, ACC itu memang bagus sih karena spektrumnya broad banget dan kayaknya bakal bisa dipakai orang di posisi di berbagai posisi gitu. Mungkin dari teman-teman silakan kalau ada saran. Atau mungkin teman-teman ada yang lagi jualan sertifikasi juga boleh ya kalau mau di. Mas Ar, tadi ada Mas Ahmad Wesen. Oh iya Mas Ahmad silakan. Oke, selamat malam Mas Wahid, Mas Harindra, Mas Riki, Mas Zen, Mas Irfan, salam kenal. Saya Rijal. Nah, Saya ikut dari untuk bergabung di Google Meet ini karena saya pernah kenal sama Mas Zen. Mas Zen. Oke, paling gini sih Mas, aku mau cerita dulu tadi kan dari Kak Michelle, terus habis itu Mas Irfan ibaratnya udah pada senior-senior semua nih. Mas Zen juga saya tahu lah ibaratnya. Dia panutan saya di AI sebenarnya. Nah, saya oke. Sebelumnya saya merupakan fresh graduate ya Mas ya, dari universitas yang sama dengan Mas Zen. Nah ibaratnya gini sih Mas, sebenarnya ada beberapa hal karena ini menjadi sebuah patokan aku ya, karena kan awalnya kan aku kan bergeraknya di AI ya Mas sekarang. Dari bergeraknya di N8N akhirnya aku merambah ke dalam website, terus habis itu ke arah aplikasi, tapi hanya menjadi sebuah yang business development lah ibaratnya. Jadi ibaratnya project nggak dipegang sama aku, dihandle sama orang lain. Tapi kan itu menjadi sebuah manajemen aku juga kan di sana. Nah sebenarnya dari situ pun juga aku merasa kayak terkait leadership, terus habis itu terkait manajemennya itu menurutku kurang. Nah kira-kira Mas dari Agile Coach ini untuk background yang ibaratnya fresh graduate ibaratnya ya, yang mungkin notabene di kampus ini nggak pernah diajarkan terkait ini gini Mas. Maksudnya apakah itu udah rekomen Mas untuk kita mempelajari akan hal itu? Karena kalau misalkan aku lihat tadi ya dari sharing ini ada Mas Irfan sama Kak Michelle sebenarnya kayaknya udah top tier banget nih ibaratnya udah bagus-bagus semua nih. Jadi ibaratnya apakah aku harus melewati langsung ke Agile Coach atau emang yaudah Jal misalkan kamu dari awal dulu misalkan belajar dulu kayak pemrograman atau belajar leadership apa yang harus aku pelajari gitu Mas. Menurut Mas Herindra atau Mas Riki atau Mas Wahid atau mungkin Mas Irfan atau Mas Zen mungkin bisa sharing Mas untuk mungkin silakan kalau ada rekomendasi untuk Mas Rizal yang notabene fresh graduate. Mungkin kalau dari aku ada 2 hal sih Mas Rizal ya. Jadi tadi satu yang Mas Hari juga udah sempat mention kalau misalnya investasi ke diri sendiri itu juga penting gitu. Jadi kita punya growth mindset, kita mau belajar banyak hal, itu adalah hal yang sangat penting, either dari training, certification maupun hal yang lain. Dan yang kedua adalah experience is the best teacher gitu. Kalau misalnya dibanding training, sertifikasi, sebenarnya yang paling berharga adalah pengalamannya, supaya pada saat kita menghadapi suatu kondisi yang nggak ada di buku, apa nih yang harus kita lakuin gitu. Jadi menurut aku sih kalau untuk Mas Rizal yang fresh grad juga belajar terus Mas, kira-kira apa yang Mas Rizal minati, either baik dari sisi engineering, leadership dan lain-lain. Lalu nanti pelan-pelan ya sambil jalan aja di path-nya nanti akan kebuka. Satu hal yang mungkin juga sempat rame ya gitu di luar, banyak orang yang kayak orang kalau misalnya
fresh graduate tapi pengen langsung ke leadership gimana? Dan menurut aku pribadi bukan yang nggak bisa, tapi itu akan lebih challenging karena pada saat kita ada di posisi leadership ataupun sebagai coach, kita akan bertemu dengan orang-orang yang meminta kita untuk memberikan tadi kayak Wahid bilang solusi gitu, solusi or even membimbing mereka untuk mencapai solusi itu sendiri gitu kan. So apabila kita masih nggak banyak exposure ke problem-problem tersebut, kita nanti pada saat dihadapi dengan permasalahan ini akan mati gaya yang ada gitu ya kan. Jadi menurut aku pribadi yang penting growth mindset, terus belajar aja kira-kira apa yang Mas Rizal ingin capai. Nanti pelan-pelan arahnya akan kebuka. Kalau misalnya memang dari Mas Rizal ternyata berminatnya di manajemen, leadership, people skill, ya itu juga sambil pelajarin aja dari sekarang nggak apa-apa. Nanti akan ada momennya di mana Mas Rizal bisa belajar melakukan itu in real life, dan itu akan menjadi pengalaman untuk Mas Rizal juga. Itu kalau dari aku. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan? Silakan dari Mas Wahid atau Ricky. Nanya dulu dong, Mas Rizal ngelit kan dibilang tadi ngelit project nih. Sekarang tuh di perusahaan atau di bisnis sendiri? Kalau misalkan untuk kayak project-project sih lebih ke arah sendiri ya Mas Ricky ya. Jadi ibaratnya aku tuh dari awalnya tuh dari komunitas AI Mas. Ibaratnya trikku ngetek lah ibaratnya sama influencer AI di TikTok. Nah, ketika aku jadi muridnya mereka, akhirnya ternyata aku udah bisa untuk mencapai ngambil project-projectnya mereka. Nah, dari situ baru aku nge-create kayak ibaratnya ketika misalkan seorang bisnismen kan ibaratnya egonya tinggi ya Mas ya. Ya. Misalkan websitenya, oh kamu ngerasa websitenya kayak kita merasa websitenya udah kuno nih Pak, misalkan. Kayak biasanya aku langsung nge-guide lagi, Pak, yaudah di kita aja bikin website, sekian doang kok, gini. Trik aku seperti itu. Tapi sekarang, untuk saat ini aku juga lagi program magang hub dari pemerintah. Sebagai Python engineer juga di sana. Cara create data sih, seperti itu Mas Diki. Cool. Nah, yang project AI-nya udah punya tim atau masih ngerjain sendiri juga? Apa Mas? Yang project AI-nya itu udah punya tim buat eksekusi atau masih ngerjain sendiri? Masih ngerjain sendiri sih Mas, tapi aku udah dipakai di tim dapur. Wih. Gitu. Sensitif banget ya. Jadi berarti kita nanti perlu dihapus dari recording ya. Bisa diketin gitu ya. Hati-hati. Siap. Nanti kita potong ya. Iya. Oke. Sorry. Nah, kita potong. Ya. Oke. Thank you. So, dari sudut pandang aku, Mas Rizal udah on the track buat jadi leader. Tinggal nunggu nanti punya tim buat eksekusi project N8N-nya. Buat aku semua orang bisa jadi leader. Semua orang sebenarnya leader, seenggaknya buat diri sendiri. Nah, nanti kalau buat project karir Mas Rizal ya nunggu punya tim aja tuh yang project AI-nya. Nanti bakal deal sama isu entah orang ada yang malas kerja, orang yang kerjanya nggak bener, atau orang yang banyak nanya, atau orang yang kurang komunikasi gitu-gitu, terketemu lah gitu. Dan udah bisa latihan berarti kan, leadership tuh, di skalanya Mas Rizal. So udah, no issue with that. Tinggal jalanin aja. Yes, benar-benar hati-hati. Frontal kan nih sebenarnya. Hati-hati jadi orang yang gak enakan, suka dieksploitasi. Iya, makanya kan. Tapi ya gimana ya Mas ya? Mungkin ini minta pandangan lah buat benar ekspor nih. Kalau aku di posisi Mas Rizal, aku sih nggak ngincar sertifikasi. Yang aku incar tuh mentor yang kebetulan udah pernah di posisi aku gitu. Jadi mungkin ada beberapa di sini. Aku sih kebetulan bukan orang proyekan, jadi kayaknya nggak cocok jadi mentor. Nah, mungkin Mas banyak deh di sini nih yang biasa. Di layar yang di sebelah sini saya nih mentor nih, sama yang di sebelah sini saya. Kamu kalau di saya di pojok kiri atas. Beda, Mas. Posisinya kayak beda deh, Pak. Iya, tiap orang beda soalnya. Jadi untung-untungan aja dapatnya di mana. Pokoknya yang di sebelah sini saya sama sini saya. Kalau mungkin bisa datang acara offline. Nah, itu enak tuh, PDKT ke calon mentor, ntar ajak makan siang, ngopi gitu-gitu. Ya Allah. Ya. Itu sih. Kalau yang ini ajak debat. Ajak apa? Sebat. Oh iya. Bukan ajak debat ya. Dayu sama gua berarti yang nyebat.
Oke. Mungkin dari Mas Wahid atau Mas Irfan. Iya, sertifikasi mah nggak butuh. Aha. Oke, Belum. ya Mas Rizal, ya untuk berarti kan tadi kan spesifik pertanyaannya itu kan untuk ICP-ICC ya kan kita apa ada yang baru diambil dulu atau boleh langsung masuk ke Mas? Sebenarnya jawabannya sangat boleh Mas, tergantung Mas Rizal mau invest di sana atau enggak, ya kan? Karena gini Mas, itu tuh fondasi kalau misalkan kita ngincer memang kita pengen ngebikin diri kita bold as a leader gitu kan, ya itu bisa jadi fondasi gitu kan. Dan itu dengan background yang tadi Mas Rizal share gitu kan, mute nggak? Enggak kok. Oh ya, dengan background yang Mas Rizal share tadi, ya sebenarnya banyak hal yang bisa dipetik juga gitu kan dari coaching teknik. Tapi lagi-lagi bukan ambil sertifikasinya, kata Ricky tadi bilang betul gitu kan, bisa belajar apapun. Ya maksudnya nggak ambil training pun Mas Rizal bisa belajar tentang teknik coaching dan teknik leadership yang lainnya di internet gitu kan. Kalau mau ngevalidasi ya mangga gitu kan. Kayak kita Mas Rizal, di backgroundnya Mas Rizal sekarang itu sangat butuh sekali how to communicate with leader, how to convincing leader. Nah itu ada semuanya Mas, ya kan? Oke. Jadi ya untuk Mas Rizal mau ambil, saya berencana mau ambil ICP-ICC gitu kan, dan ini tuh harus ada stage sebelumnya atau enggak. Kalau misalkan, jadi kalau saya ngelihat sih sebenarnya walaupun para provider ini kan punya pet ya, kalau saya lebih ngelihat ke menunya sih Mas. Menunya apa ya, memang menunya memang cocok untuk saya dan itu yang ingin saya dapetin, ya saya ambil langsung, nggak masalah juga gitu. Kalau misalkan nggak ada rules dari si providernya. Dan kebetulan untuk ICP-ICC itu dia nggak ada stage sebelumnya, so jadi bisa diambil Mas. Dan ya banyak juga communicate how to comment with leader, how to convincing gitu kan, gimana caranya getting respect dari leader yang di atas kita gitu segala macam. Oke, thank you Mas Wahid. Ya. Kalau aku mungkin tambahin sedikit sih. Dan aku juga sebenarnya pengalamanku juga, maksudnya baru-baru ini kan juga aku baru belajar leadership lah gimana. Sampai akhirnya aku punya niatan untuk ngambil ICP-ICC itu sebenarnya prosesnya agak panjang. Tapi sebenarnya aku tuh yang paling aku sarankan buat Rizal, apalagi fresh graduate, yang paling mengubah mindset aku itu sebenarnya baca buku sih. Nah, dari baca buku itu aku waktu itu sempat baca buku leadership, dan itu lumayan bestseller di New York Times. Itu bukunya Simon Sinek. Ini agak ini ya, namanya itu apa ya judulnya? Leader Eat Last. Leader Eat Last. Itu juga lumayan bagus menurut aku, maksudnya membuka perspektif gitu ya, karena aku melihat buku itu tuh prinsipnya sama kayak servant leadership sebenarnya gitu, yang dipunya sama Scrum Master kan. Terus sama juga aku baca buku Leader Who Had No Title. Aku lupa siapa yang nulis, tapi itu juga bagus. Tapi itu juga jadi salah satu trigger buat pemicu kita buat belajar leadership. Nah kan ada kriteria-kriteria kan leadership itu kayak gimana, menginfluence people kayak gitu-gitu segala macam kan. Nanti dari situlah kita bisa mulai tuh menginfluence people tuh gimana sih gitu. Jadi itu trigger utama aku sebelum membangun step-step atau milestone untuk belajar leadership sebenarnya. Dan ketika kita udah tahu ilmunya dan kita ada kesempatan buat mempraktekkan, itu sebisa mungkin kita praktekin gitu. Oke, thank you Mas Irfan. Oke. Mas Zen. Tadi Mas Ricky ada angkat tangan, gimana? Nggak. Ketinggalan satu singkat aja. Buat prakteknya yang tadi Mas Irfan bilang itu bisa ikut komunitas Toastmaster. Rizal tinggal di mana? Aku di Cibubur, Mas Ricky. Cibubur, nah lumayan dekat tuh, bisa dicari klub Toastmaster dekat Cibubur yang aktif meeting. Kalau bisa offline, bukan yang online. Dan di sana bakal dapat kesempatan Mas Rizal buat bicara dengan efektif, asertif, singkat, padat. Dan ada project leadership-nya juga buat influencing people, buat organizing project gitu-gitu. Biayanya murah banget, 1 semester cuman berapa dolar ya? Lupa aku. Itu klub internasional, mulainya di Amerika, udah 100 tahun klubnya. Jadi klub buat latihan komunikasi sama leadership. Nah, aku sih big believer praktek ya.
itu praktek sama mentor gitu-gitu. Jadi ya itu cheap, murah, ketemuannya, meetingnya caranya seminggu sekali, dan powerful. Itu tadi berapa dolar itu untuk sekali datang atau gimana Mas Riki? Enggak, per semester. Oh, Per semester. Jadi dia komunitas non-profit gitu, yayasan lah gitu di Amerika. Oke. Jadi uang itu buat operasional utamanya lah. Dia kan ada website, ada yang kerja full time juga gitu di Amerikanya gitu-gitu. Klub terstruktur, klub bukan klub komunitas santai gitu. Ada kurikulumnya, ada pathway-nya, ada mentornya, ada kompetisi internasional. Jadi ntar tiap setahun 2 kali diadu kemampuan public speaking-nya dari level klub, terus naik lagi level divisi, level distrik. Istri aku kebetulan sempat kompetisi di Malaysia tuh yang level distrik. Jadi aku meskipun nggak jago ngeliat langsung gitu kekerenan orang-orang di sana. mantap. Top recommended buat ikut. Bakal bantu kerjaan kamu mau jadi pebisnis kayak mau jadi Scrum Master, Agile Coach. Oke, baik Mas Rizky. Mas Riki, thank you. Mungkin Mas Wahid ada yang mau ditambah? Ya ini tadi sama juga sama Mas Vicky, ini kelewat betul mentorship. Mentor-mentor itu sangat penting. Saya ini pengalaman pribadi, Jen Vicky tahu semuanya gitu kan. Saya tumbuh karena ada mentor yang peer to peer tiap hari ketemu. Sangat direkomendasikan. Jadi kalau misalkan ada teman kerja yang dianggap oh ini influence gitu kan, gayanya cocok sama gitu kan, jadiin mentor, temuin dia, jalan bareng segala macam ya. Oke, tapi kalau boleh sharing lebih dalam Mas Wahid, itu ketika pencarian mentor gitu, Mas Wahid itu apa yang jadi sebuah indikator, oh kayaknya dia cocok nih buat gue misalkan. Yang point of view-nya gitulah ibaratnya. Ya, itu tergantung dari situasi saat ini Mas Rijal punya target atau punya capaian apa. Kalau waktu itu tuh aku lebih ke pengen ngasah bisnis. So aku cari mentor yang bisa nebelin ilmu bisnis aku secara praktikal. Karena banyak sekali yang aku dapat di mentor tapi sebenarnya nggak ada di buku. Dan banyak sekali yang ada di buku ternyata terpatahkan dengan real situationnya. Jadi ya balik lagi, Mas Rijal ingin lebih ke leadership ya berarti cari mentor yang memang gaya leadershipnya itu panutan banget Mas Rijal. Kalau misalkan bisnis ya cari bisnis. Waktu itu kebetulan waktu saya di 2016 itu saya lagi haus-hausnya pengen punya gaya berbisnis. So ya saya alhamdulillah ditemuin sama satu orang ya nggak apa-apa saya sebut di sini namanya Hugo Messer ya. Saya banyak belajar soal bisnis dari dia. Karena ya privilege mungkin ya. Saya ketemu tiap hari, jalan tiap hari. Waktu itu ya zaman di Ekipa saya bener-bener berdua kemana-mana. Kemana-mana berdua sih. Tapi itu valid sih. Saya juga istilah perjalanan saya di dunia agile juga nggak akan lepas dari seorang mentor gitu. Kebetulan tetangganya Hugo juga di kampungnya sana. Dan kalau ditanya sebenarnya mentor yang kayak gimana, kalau kita ketemu mentor kita akan tahu kok, oh ini mentor gua nih, gitu. Dan ada kalanya akan ketemu mentor yang baru gitu kan, ya it's okay gitu, belajar dari siapapun gitu. Dan aku mungkin mau highlight tadi statementnya Zen ya, experience is the best teacher ya. Dan kalau pengen punya usia 20 tahun tapi pengalamannya 30 tahun, ya yang 10 tahun lo harus ambil dari pengalaman orang lain gitu. Bisa dari mentornya, bisa dari komunitas. Komunitas itu sekali meet up, bisa jadi kita dapat pengalaman 3 tahun ke belakang dari berapa orang gitu. Let's say kita ketemu 10 orang, masing-masing bawa pengalaman insight dia 3 tahun, kita dapat 30 tahun pengalaman cuma dalam satu hari meet up gitu. Jadi itu sangat berharga sih, dan tadi juga udah di-mention sama Dayu di chat ya. Bisa juga merapat ke Padepokan, banyak mentor di sana. Ini bapak-bapak ini nih
Bapak-bapak ini juga mentor-mentor dahsyat ini. Ya, apalagi tuh yang berkumis itu. Oke, thank you Mas Harinda. Kalau sama saya diajaknya motoran, Mas. Boleh Mas. Yuk, It, jalan lagi, It, motoran It. Ayo Pak Iwan. Oke, ini udah jam 8 lewat teman-teman. Mungkin yang sesi recordingnya buat teman-teman yang malam ini nggak hadir langsung, kita cukupkan di sini dulu ya. Mohon maaf nih yang setelah ini kita mau buka-bukaan. Jadi kita say goodbye dulu buat teman-teman yang akan nonton di YouTube-nya Padepokan ya. Selamat malam teman-teman.